Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hadi dengan NIM 9414234046. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai saham syariah terlebih dahulu. Di sini saya mengambil 3 perusahaan. Yang pertama yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI. Perusahaan ini merupakan perusahaan kelapa sawit yang memiliki perkebunan dan pabrik di Kalimantan Selatan. Nah, perusahaan ini yang merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1995. AALI go publik pada tahun 1997 dengan IPO di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kinerja dari PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI pada tahun 2024 memiliki laba bersih sebesar 1,14 triliun, kemudian naik menjadi 8,67% dari 2023. Pendapatan naik sebesar 5,2% menjadi 21,82 triliun rupiah. Perusahaan kedua yaitu PT Semen Indonesia Persero merupakan perusahaan milik negara yang bekerja di bidang industri semen. Didirikan pada bulan Agustus 1997, kemudian melakukan IPO pada tahun 1991 sebagai perusahaan induk. Perusahaan ini mendukung anak perusahaan yang di bidang industri semen dan non-semen, serta menyediakan jasa di seluruh Indonesia. Produk perseroan dipasarkan di pasar domestik dan ASEAN. Kemudian kinerja pendapatan turun menjadi 6,26% year on year menjadi 8,37 triliun. Kemudian laba bersih turun menjadi 16% year on year menjadi 472 miliar. Saham dalam tren menurun dipengaruhi oleh kondisi pasar global dan suku bunga. Namun prospek permintaan semen dan dalam domestik masih positif karena proyek infrastruktur pemerintah. Selanjutnya ada perusahaan gas negara Tbk atau PGAS. Perusahaan ini bergerak di bidang pengangkutan dan niaga gas bumi. Dari dalam bidang usahanya, PGAS ini mendistribusi perdagangan gas bumi untuk kebutuhan industri dan rumah tangga. Kemudian listing, informasi listing tidak tersedia secara spesifik. Namun PGAS ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di BI. Selanjutnya yaitu kinerja. PGAS membukukan laba bersih sebesar 5,52 triliun pada tahun 2024, kemudian meningkat signifikan dibandingkan laba bersih yaitu 4,29 triliun pada tahun 2023 atau naik sekitar 28,7% secara tahunan. Selanjutnya saya akan merekomendasikan obligasi syariah atau sukuk. Yang pertama yaitu sukuk Retail SR01 yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Ini adalah surat berharga negara yang nilai nominal per unit biasanya sampai 1 juta rupiah dan tenor sekitar 3 tahun. Kemudian akadnya yaitu ijarah atau sewa. Kemudian imbal hasilnya atau ijarah atau bagi hasil sesuai dengan tingkat sewa yang ditetapkan pemerintah. Biasanya lebih tinggi dari obligasi konvensional. Kemudian penggunaan dananya untuk pembiayaan proyek pemerintah yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada dari sukuk ijarah PT Indosat Tbk adalah jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan telekomunikasi Indonesia, yaitu perusahaan swasta yang nilainya sesuai penerbitan.
Adapun tenornya sesuai surat hutang, kemudian akadnya yaitu ijarah atau sewa, kemudian imbal hasilnya berdasarkan sewa aset yang dijadikan dasar sukuk. Kemudian penggunaan dananya untuk pengembangan usaha dan investasi PT Indosat Tbk seperti pengembangan jaringan saluran dan infrastruktur lainnya. Yang terakhir yaitu sukuk mudharabah adalah instrumen keuangan syariah yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah. Dalam akad ini satu pihak atau syaibul mal menyediakan dana, sedangkan pihak lain mudharib mengelola dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Contoh sukuk mudharabah di Indonesia meliputi penerbitan oleh koperasi besar seperti PT Wijaya Karya. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai reksadana syariah. Di sini saya mengambil 3 jenis reksadana syariah. Yang pertama yaitu Mandiri Syariah Ekuitas, yang juga dikenal sebagai Mandiri Investa Ekuitas Syariah, adalah reksadana saham syariah yang dikelola oleh PT Mandiri Manajemen Investasi, yang tanggal pembuatannya pada tanggal 20 Agustus 2013. Kemudian total aktiva bersih atau NAB per unit sebesar 841,79 per unit pada 2 Mei 2025, sedangkan pada 30 April 2025 NAB per unit adalah 836,30. Kemudian kinerja produk ini umumnya mengikuti kinerja saham syariah dengan potensi untung atau rugi yang tergantung pada kondisi pasar. Komposisi saham berisi saham-saham syariah, walaupun komposisi spesifik tidak disebutkan. Produk ini berinvestasi pada saham-saham yang sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, Mandiri Syariah Ekuitas menjadi salah satu pilihan investasi bagi mereka yang ingin berinvestasi pada saham syariah dengan pengelolaan profesional. Selanjutnya ada Scholder Syariah Balance Fund. Scholder Investment Management Indonesia, yang tanggal pembuatannya pada tanggal 20 Mei 2009, kemudian NAB per unit sekitar 2.883,77 per 30 April 2025. Kinerja balance fund dengan campuran saham dan obligasi syariah. Kemudian komposisinya yaitu saham syariah dan instrumen pendapatan tetap syariah. Scholder Syariah Balance Fund menawarkan diversifikasi investasi dengan kombinasi saham dan obligasi syariah. Ini cocok bagi investor yang memiliki keseimbangan antara pertumbuhan dan pendapatan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu dana reksa syariah berimbing, adalah reksadana syariah yang dikelola oleh PT Dana Reksa Investment Management, kemudian tanggal pembuatannya pada tanggal 20 Juni 2021. Kemudian total aktiva bersih NAB per unit sebesar 5.774 per unit. Produk ini memiliki kinerja yang berimbang antara saham dan obligasi syariah sehingga dapat memberikan potensi keuntungan yang stabil dengan resiko yang terkendali. Kemudian komposisi termasuk saham syariah seperti ALI, SMGL, PGAS, dan sukuk yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, dana reksa syariah berimbang menjadi salah satu pilihan investasi bagi mereka yang ingin berinvestasi pada instrumen syariah dengan pengelolaan profesional dan resiko yang terkendali.